Ininya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasa'in wa ala umurin wadin wassalatu wassalamu ambil muslim amma ba'du. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang menyempatkan waktunya dan tetap semangat untuk tetap belajar untuk demi masa depan kamu yang lebih baik, lebih mudah, lebih cerah, lebih baik lagi nanti di masa depan. Hari ini hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 di depan Bapak ada kelas 12 mesin 1 dan mesin 2, rencananya begitu. Di online sisanya semua kelas 12. Alhamdulillah kita udah belajar di hari pertama dan kedua tentang bagaimana cara bikin surat lamaran kerja dan cara bikin CV. Nah, waalaikumsalam. Cara bikin CV kemarin itu memang sedikit lebih sulit sebenarnya dibanding bikin lamaran kerja karena praktiknya agak rumit ngedit-ngeditnya itu loh. Jadi biar gimana masukin fotonya, ngukur pasinnya, ngeditnya memang agak sedikit rumit, nggak simpel dan nggak sederhana. Tapi sekarang materi selanjutnya Bapak rasa jauh amat lebih mudah dibanding materi-materi sebelumnya. Jadi bisa mudah. Cuman nggak buru-buru penjelasan dan ngerjainnya. Jadi nanti mungkin di awal-awal Bapak bakal review dulu materi hari pertama, hari keduanya. Langsung masuk aja, Ding. Sini, Ding. Iya, gabung. Waalaikumsalam. Oke, sebentar ada yang baru datang. Waalaikumsalam. 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 Oke, silakan duduk. Bapak mau lanjutkan lagi. Jadi, hari ini nanti ada materi baru dan rencananya ada tugas baru, tapi Bapak jamin ini jauh lebih mudah dibanding materi-materi sebelumnya. Tapi mungkin lebih banyaknya di awal Bapak akan coba kasih review atau pengulasan kembali sedikitnya mengenai hari pertama sama hari kedua. Kenapa? Karena terutama untuk laki-laki atau kelas 11-12 mesin 1 dan 2, banyak yang masih belum paham mengenai atau ngikutin materi sebelumnya gitu loh. Jadi Bapak kilas ulang balik. Kenapa Bapak sebegitunya harus kilas ulang? Karena kasihan, mau bagaimanapun kamu bakal butuh ini. Kamu bakal lulus dan gak lama lagi yang hitungan 3-4 bulan. Bapak nggak mau kamu ketika lulus bingung cara bikin surat lamaran, terus wawancara kamu gugup, kamu nggak tahu apa yang kamu siapin, nyari loker kerja susah gitu loh. Nah, Bapak nggak mau bahwa kamu ketika lulus nanti selalu ngandelin sogokan, nyuap, uang harus besar, padahal kamu butuh uang untuk kerja, tapi kamu harus ngeluarin uang yang belum tentu dapat nanti. Nah, Bapak pengen mempersiapkan itu buat kamu gitu loh. Kamu apa ya? Sayang, kasihan. Biar kamu tuh punya bekal yang baik yang cukup dalam beberapa bulan ke depan setelah kamu lulus. Poinnya adalah itu. Nah, makanya jadi Bapak harap kamu bisa ngikutin sebaik-baik mungkin. Nah, Bapak udah informasikan juga semalam bahwa setiap siswa yang mengikuti Di mana semua kelasnya, Pak? program yang apa Marasan? Yang Bapak kasih, semua tugasnya diikuti dengan baik, nanti di akhir Bapak bakal kartu sertifikat per siswa mengenai telah mengikuti kegiatan bimbingan karir dengan baik. Nah, itu bisa dimasukkan kepada CV kamu. Jadi kemarin suruh bikin CV, salah satu penunjang CV bagus kan lengkap tuh. Kamu punya pengalaman kerja apa, kamu punya sertifikat apa, kamu punya potensi apa, kamu punya skill apa gitu loh. Kamu ngantuk, nak? Yang di belakangmu. Kamu ngantuk? Enggak ya? Nah, gitu loh. Nah, kayak gitu tuh. Jadi untuk ningkatin CV kamu, Bapak bahkan kasih satu sertifikat lagi pembekalan buat kamu lebih siap. Satu, kamu jadi lebih siap. Dua, kamu dapat sertifikat untuk ningkatin CV. Gitu. Nah,
Hari pertama kemarin bikin surat lamaran kerja. Dari kamu udah pada pernah bikin surat lamaran kerja belum? Belum, Bapak Pak. mau nanya dulu deh. Kamu kenapa mayoritas kelas 12 mesin tuh sedikit banget yang ngerjain tugas, terutama di tugas 1 dan 2. Kenapa Bapak tanya dulu nih? Pak, Ya, ya, apa kelasnya di merasa? mana, Pak? Kelasnya di mana, Pak? Ih, saya nggak tahu, Pak. Apa ini? 12 mesin 1 2 bengkel, ditunggu. Oh, di bengkel, Pak. Ya udah, Pak. Mesin 1 dan 2 Bu digabung. Ya, Pak, siap. Ya Makasih, digabung, Pak. digabung. Jangan lupa ngopi, Pak. Ya, 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 sama-sama. Jadi gini, kan udah Bapak share, kamu berarti nggak baca info di grup. Bahwa terhitung dari hari Senin kemarin, sampai 3 bulan ke depan, 3 bulan, sampai 3 minggu ke depan, pembelajaran itu dari BK. Full, setiap hari. Dari jam 9 sampai jam 11. Itu full. Daring maupun luring. Tatap muka maupun online. Jadwalnya dikasih tuh. 11 mesin 1 dan 12 mesin 1 dan 12 mesin 2 itu hari Kamis dan Jumat yang di grup. Kamu ya waalaikumsalam, silakan. Oke, silakan duduk. Bapak lanjutkan lagi. Nah, tadi Bapak bilang bahwa pembelajaran dari hari Senin kemarin sampai 3 minggu ke depan, tepatnya 31 Desember 2021, mau ke tahun baru, itu semuanya pembekalan dari BK. Kenapa? Oke, Bapak jelasin dari ulang deh. Karena banyak yang belum ngerti. Tapi nanti di akhir Bapak tetap ada materi untuk hari ketiga ini. Kenapa dari BK? Tahu nggak? Karena jadwal kamu tuh libur sebenarnya. Kan tiap tahun sebelum-sebelumnya kamu kelas 1, kelas 2, setelah ujian UAS atau ujian akhir, kan kemarin udah ujian kan? Libur sampai nunggu bagi rapot, betul nggak? Jadwalnya kayak begitu. Cuman kenapa nggak kayak gitu sekarang? Tahu nggak? COVID. Pemerintah melarang libur Natal, libur Tahun Baru di bulan Desember ini. Karena angka COVID tiba-tiba naik di bulan Desember. Kalau misalnya diizinkan libur, nanti setiap orang pindah kota, pindah baru ke kampung, bawa virus baru, meningkatin lagi. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi pengen isolasi tetap di wilayah masing-masing. Gitu loh, sampai bulan Januari nanti. Nah, karena kita nggak libur, tetap sekolah padahal KBM udah selesai, mata pelajaran udah selesai, materi udah selesai, terus ngapain? Nah, makanya sekolah ngadain bimbingan karir untuk kelas 3. Oke, materi KBM kamu sudah selesai. Tinggal nunggu bagi rapot. Sisanya, setiap harinya kamu bimbingan karir nih. Untuk nanti kamu lulus, kamu siap apa yang harus kamu siapin. Kamu kuasain, kamu pahamin, kamu pelajarin, kamu siapkan dari sekarang. Ya, silakan masuk. Nah, kira-kira gitu. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Jadi gitu, karena memang mengisi waktu libur yang dibatalkan, maka programnya adalah bimbingan dari BK. Nah, kalau dari Bapak, apa sih manfaat kamu bimbingan dari BK nih setiap harinya, offline maupun online ya? Yang pertama, absensi kamu itu mempengaruhi kepada perbaikan nilai-nilai kamu yang rusak, yang jelek.
Kalau kamu sebelumnya punya nilai-nilai yang jelek di materi-materi atau di mata pelajaran sebelumnya, itu bisa nunjang kalau absen kamu bagus. Berarti tandanya apa? Kamu ada perubahan, ada perbaikan. Bulan-bulan sebelumnya kamu jelek, kamu sadar ada kesalahan dalam diri kamu, terus kamu perbaiki. Nah, itu bisa ningkatin. Kedua, kalau kamu ngikutin tugas-tugasnya, ngerjain semua tugas yang Bapak kasih, tentu kamu akan jauh lebih siap ketika lulus nanti. Karena kamu nggak bingung. Nih, tiap tahun kamu harus tahu deh, angka pengangguran di Banten itu mayoritas adalah anak SMA. Udah dah. Dadah. Maimunah, matikan mikrofonnya. Maimunah, matikan mikrofonnya. Nah, Bapak nggak mau kamu terkontribusi di dalamnya nanti setelah lulus. Gitu loh. Kenapa? SMK banyak. Maimunah, matikan mikrofonnya. Halo. Nah, Bapak nggak mau kamu terkontribusi jadi pengangguran setelah lulus. Lama nggak kerja. Apalagi kondisi COVID. Orang yang udah kerja aja, banyak nih PHK berhenti. Nah, Bapak nggak mau kamu malah jadi semakin susah. Gitu loh. Nah, makanya apa yang harus kamu ketahui? Banyak hal nih. Makanya Bapak ajarin bagaimana cara kamu bikin surat lamaran kerja. Kenapa itu penting? Karena kamu salah penulis aja, salah struktur aja, salah typo aja, itu bisa nggak diterima. Itu nggak diterima. Bapak punya teman HRD. Gitu loh. Dan ngobrol kayak gitu. Kalau kamu sering nonton juga review-review ataupun penjelasan HRD yang ada di TikTok, ada di YouTube, bagaimana orang yang diterima nggak diterima, salah satunya adalah penulisan. Nah, Bapak nggak mau tuh. Kamu ngelamar aja ditolak dari surat lamaran yang salah. Kenapa? Karena nggak pernah belajar, nggak pernah dibenerin kalau kamu salah, gitu loh. Mungkin pernah belajar bahasa Indonesia, tapi kamu bikin surat lamaran, dikumpulin selesai, cuma dikasih nilai. Nah, kalau Bapak enggak, Bapak ajarin kamu bikin surat lamaran kerja, kamu kumpulin ke Bapak koreksi semuanya yang salah mana, kamu perbaiki. Hasilnya kirim ke Bapak. Kalau masih salah terus-terusan, nyampe sekarang ada nyampe orang 5 kali, 10 kali perbaikan. Karena kalau belum bener nggak Bapak selesain, Bapak nggak terima. Nyampe kamu bener-bener bisa, bener-bener ngerti mana salahnya, bagaimana cara benernya. Biar apa? Biar kamu lulus, tinggal ganti tujuannya kepada siapa, tanggalnya selesai. Gitu loh. Karena kalau kamu ngerjain tugas, ngirim ke guru, kasih nilainya nggak bagus, kamu pakai itu cuma ganti nama, ya nggak selesai. Karena nggak bagus nilai kamu nggak tahu di mana perbaikinya. Enggak, bawa semuanya. Kamu typonya Bapak perbaiki, penulisan strukturnya Bapak perbaiki, pengolahan kata Bapak perbaiki, titik komanya baik yang salah perbaiki, gitu loh. Biar apa? Biar kamu lulus tuh nggak ngandelin nyogok, nggak ngandelin uang harus banyak, karena kamu harus minta orang tua. Orang tua kamu belum tentu bisa. Sekarang biayanya nyogok bisa nyampe 5 juta, bahkan belasan juta. Berat. Karena informasi nih, kamu harus tahu bahwa nyari kerja tuh kalau kamu tahu caranya, itu gratis. Gratis, full. Bapak punya banyak kenalan kok yang gratis. Ngelamar kerja sampai keterima. Gratis. Kalau kamu tahu caranya. Kenapa? Kamu nggak tahu banyak mana informasi loker-loker yang gratis. Kamu carinya kebanyakan informasi orang dalam. Nah, itu udah salah. Bagaimana cara cari informasinya? Nanti Bapak ajarin tuh. Bagaimana cara cari informasinya, di link ID gimana carinya, di job site gimana carinya, itu banyak banget di internet. Cuman banyak orang nggak tahu caranya. Terutama fresh graduate yang belum berpengalaman. Nah, Bapak ajarin biar kamu nggak bingung. Oh, ini adalah itu. Ini penting banget. Kalau kamu di sekolah nggak belajar trigonometri, nggak belajar logaritma, nggak paham, nggak masalah, nggak mempengaruhi 5 tahun kamu ke depan. Tapi kalau ini kamu nggak mempelajari, kamu akan jadi susah nanti di beberapa bulan ke depan setelah lulus. Gitu loh. Makanya Bapak berharap banget kamu ngikutin semua pembekalan yang Bapak kasih, ngerjain semua tugas yang Bapak kasih. Belajar bikin surat, lamaran kerja, belajar bikin CV. Itu penting banget karena setiap lamaran kerja pasti ngantumin CV. Itu pasti nggak mungkin nggak. Nah, CV kalau kamu jelek, kamu salah, kamu nggak menarik, kamu jadul, itu ngaruhin kamu nilai diterima atau enggak. Pasti banget. Terus belajar bagaimana ngadepin wawancara. Karena kamu sebagai fresh graduate yang nggak pernah diwawancara, pertama kali wawancara itu bingung, gelagapan, gugup. Nah, Bapak ajarin apa aja pertanyaan yang sering keluar di wawancara, apa jebakan-jebakan yang ada di wawancara, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara menjawab. Bapak ajarin. Biar kamu nggak bingung, karena pertama kali pasti bingung banget. Kamu pasti bingung ketika ditanya bagaimana, ada pertanyaan ini. Coba jelaskan tentang diri kamu dalam waktu 5 menit. Itu kamu nge-hang tiba-tiba. Dijamin. Karena nggak pernah ditanya kayak gitu dan nggak kepikiran bakal ditanya kayak gitu. Tapi kalau kita pelajarin dulu sekarang, apa yang sering ditanyakan, kita persiapkan. Biar kamu nggak kaget. Dia ada pertanyaan kayak gini, kamu mau digaji berapa? Itu pertanyaan jebakan. Kalau kamu salah menjawab, udah kamu sudah di blacklist. Nah, Bapak nggak mau tuh kamu terjebak pada hal-hal yang memang kamu nggak pernah. Makanya tuh, ayo kita pelajari. Gitu. Biar kamu nggak terjebak. Oh, ini adalah itu. Banyak semua nih kita bagaimana cara ngelamar kerja lewat email.
Itu banyak banget orang yang salah. Kalau bahkan ada meme-memenya di Instagram, di TikTok, di Facebook, banyak memenya. Orang ngelamar kerja tuh sangat asal banget gitu loh. Bikin judul ngelamar kerja nih kuy. Nah itu kan udah salah banget gitu loh. Maksudnya dia nggak tahu bagaimana cara nulis di judul, badan email gitu loh. Banyak yang nggak tahu bagaimana harusnya gitu loh. Banyak yang masih bingung, makanya yuk belajar bagaimana cara ngelamar yang baik dan benar. Entah surat lamaran kerjanya, entah lewat email dan lain-lain. Gitu loh. Paham nggak? Nah, jadi Bapak harapin kamu semua bisa ikutin programnya. Di kelas 12 mesin tuh coba Bapak cek ya. Siapa aja yang udah ngumpulin tugas? Dikit banget. Dikit banget. 12 mesin 2 yang ngumpulin tuh baru cuma 1. Muhammad Rifki Firmansyah, itu pun baru CV. Mana? Ada nggak di sini orangnya? Nah, ini baru ngumpulin CV, surat lamaran kerja belum. 12 mesin 2 baru 1. Dia berarti ngikutin Google Class Meeting kemarin ya? Yang lainnya enggak? Bisa aja kamu nggak tahu. Orang Bapak share kok di grup. 12 mesin 1 pun tidak ada. Kok tepuk tangan? Itu bukan prestasi. Itu bukan prestasi. Itu bukan prestasi. Gini, tadi Bapak, nilai mempengaruhi, yang Bapak bilang tadi, bukan nilai. Absensi mempengaruhi, tapi itu dikit banget buat Bapak pengaruhnya. Yang paling Bapak cari adalah kamu ngumpulin tugas atau enggak. Gitu loh. Karena tadi Bapak bilang di akhir, orang yang ngerjain tugas semuanya, nanti Bapak apresiasi dapat sertifikat piagam atau penghargaan. Dan Bapak udah sekarang Bapak nyari kerja sama beberapa stakeholder pekerjaan perusahaan yang mau langsung terima surat lamar kerjamu yang sekarang bikin. Kamu bikin nih surat lamar kerja, kamu bikin CV, kamu belajar ngirim cara email. Nanti kamu praktek. Langsung ke satu company atau satu lembaga yang mau untuk coba nerima lamaran kamu. Tapi harus bener dulu. Lamaran kerjanya bener, terus juga CV-nya bener, cara ngirim emailnya gimana. Karena sekarang rata-rata orang ngelamar kerja itu lewat email. Nggak bikin suruh pakai surat pos. Gitu loh. Ini benerin dulu, kalau benar, nanti Bapak cari tuh link-linknya. Biar kamu belajar dari sekarang bagaimana. Terus kamu belajar wawancara beneran, Bapak nanti hire beberapa orang yang semoga mau bisa nanti untuk kamu praktek. Gitu loh. Harapannya begitu. Tapi itu rencana ya. Berjalan atau enggak nanti sesuai sama ya beriring waktu aja dulu, evaluasi dulu kita. Siap nggak, mampu nggak? Kalau nanti Bapak bilang, wah kamu belum mampu, kamu belum siap, ya di cancel. Tapi wah udah banyak dari kamu yang siap, yang mampu, yuk kita praktek nanti. Bapak bisa Bapak usahakan cari gitu. Karena sejauh ini yang ngumpulin masih sangat amat sedikit. Tapi sedikit pun, terutama anak-anak teknik ya. Kalau anak-anak bismen luar biasa, pada rajin sekali, pada semangat sekali, bahkan sampai Bapak belum bisa balasin satu persatu tugas mereka. Karena Bapak nggak ngasih tugas, nerima nggak gitu doang. Satu persatu setiap ngumpulin ke Bapak teleponin satu persatu. Nih kamu salahnya di sini perbaiki. 5 menit mereka ngelaporin lagi, telepon lagi. Bisa nyampe 5 dan 10 kali untuk satu tugas revisinya. Biar apa? Biar kamu benar-benar paham, benar-benar ngerti, benar-benar biar bisa langsung kepake ketika kamu lulus gitu loh. Kalau cuma hanya sekedar buat nilai, ya udah, kamu ngerjain, kasih ke Bapak, kasih nilai aja, 60, 70, selesai. Tapi kan nggak bermanfaat buat kamu setelah lulus. Iya nggak? Iya. Jadi, Bapak minta maaf buat yang ngasih tugas ke Bapak, tapi belum Bapak balas satu persatu, karena yang ngirim tugas banyak banget, waktunya terbatas untuk Bapak koreksi, tapi pasti bakal Bapak balas, pasti satu persatu bakal telepon. Untuk koreksi, tanya, kamu kemarin Bapak teleponin kan? Berapa kali saya Bapak teleponin untuk koreksi? Lebih dari 5 kali yang jelas, ya nggak? Berkali-kali, gitu loh. Itu baru CV doang, belum lamaran kerja. Gitu loh. Nah, Bapak pengen kamu juga mengerjakan, bikin ayo, biar kamu nggak bingung. Per hari ini, sudah 2 hari lalu, udah 2 materi. Udah ada 2 tugas, udah 2 PR. Nah, hari ini ada PR baru lagi, nama materi baru lagi. Nah, kamu yang belum ngerjain dari awal, kamu udah punya 3 PR harus kamu kerjain kalau kamu mau. Tapi harus. Kalau enggak, kamu akan bingung nanti. Gitu loh. Kamu bakal bingung.
Lulus tuh, aduh, gimana ngapain ya? Apa yang harus saya lakukan gitu? Jangan gitu. Jangan gitu. Jangan gitu. Karena gitu, karena lulusan SMK tuh kalau nggak punya pembekalan bakal bingung. Mau kemananya. Nah harapannya kamu sekali lagi Bapak tuh nggak ngandelin nyogok. Bapak, target Bapak adalah kamu orang semua lulus sekolah, nggak lama nganggur langsung keterima tanpa harus bayar apapun. Itu targetnya. Semoga bisa terwujud semua. Apa? Iya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang ada pertanyaan nanya aja, biar maksudnya nanti materi selanjutnya bisa ngikutin. Karena gini, kamu yang belum ngikutin materi 1-2, halo, dengerin, kalau mau dengerin. Kamu yang belum ngikutin materi 1-2, Bapak sarankan untuk nonton rekaman ulangnya. Di YouTube udah Bapak kasih. Untuk paket, Bapak bilang, kamu cukup datang ke sekolah, ada wifi di sekolah, udah kamu download. Gini, hey. Gini. Itu sekarang aja kan kamu sekarang di sekolah. Ada beberapa wifi yang bisa dipakai sama siswa. Iya, tinggal kamu download, nggak harus nonton sekarang. Download aja, nonton di rumah. Bisa nonton di rumah, download sekarang, nonton di rumah. Kamu dengerin, kamu pahamin, terus kamu kerjain tugasnya. Kirim ke Bapak, nanti Bapak revisi. Gitu. Mending dari sekarang, mumpung masih baru 2 tugas. Karena rencananya tiap hari akan ada tugas kalau misalnya mumpuni. Gitu loh. Jadi semakin kamu nanti-nanti, semakin ketinggalan jauh, dan semakin ya kamu sendiri yang rugi. Nanti kamu nggak bisa apa-apa, khawatir gitu. Ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak? Udah tahu nggak Bapak uploadnya di mana? Di YouTube-nya? Di grup juga ada, kamu linknya nanti ada di YouTube BK, guru BK. Coba Pak mau tahunya, yang 12 mesin 1 mana? 12 mesin 2? Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak coba? Sebelum lanjut, sebelum masuk ke materi. Nah, Bapak kenapa belum masuk ke materi? Karena kebanyakan dari 12 mesin atau anak teknik belum ikut materi 1 dan 2. Bapak nggak mau kamu ketinggalan, jadi Bapak ulas aja dulu. Toh, materi ketiga hari ini, itu nggak susah, gampang. Menurut Bapak ya, nggak gampang. Dibanding materi 1 dan 2, mudah banget. Apalagi materi 2 menurut Bapak lebih susah dibanding materi pertama. Nyampe kemarin juga, materi banyak yang ngeripu banget acak-acakan anak-anaknya. Kalau ini mah gampang banget. Materinya apa? Nah, Bapak kasih tahu sekarang. Materi hari ketiga adalah belajar scan data atau file. Tahu scan nggak? Nah, jadi gini, nanti kamu akan praktek one day nih, kamu akan praktek ngirim surat lamaran lewat email. Yang dikirim udah pasti pertama surat lamaran, ada CV, ada pas foto, ada surat berbadan sehat, ada surat berkelakuan baik, ada SKCK, ada surat kartu kuningnya nggak? Nah itu kan harus di-scan, iya nggak? Ada filenya, bentuknya PDF, terus kamu kirim lewat email juga. Nah, cara scan kamu harus tahu, karena nggak semua orang tahu cara scan. Kamu tahu nggak, Nay? Sebelum aku kasih tahu, kamu tahu nggak cara scan data? Kamu. KTP deh, gimana cara scan-nya, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Nah, kebanyakan orang yang nggak tahu kan larinya ke tukang fotokopi, ya nggak? Ke warnet untuk nge-scan. Nah, sekarang Bapak kasih tahu nih, scan data tuh gampang banget, mudah banget, murah banget, bahkan gratis. Hanya pakai handphone doang. Gratis, nggak pakai nggak ada yang berbayar. Nah ini ilmu nih, yang kalau kamu nggak ikut kelasnya, nggak ikut pembekalannya, nggak ikut belajarnya, kamu nanti untuk ngelamar kerja, nyiapin kayak gini aja harus berbayar, gitu loh. Segala macam di fotokopi, segala macam di scan, segala macam diperbanyak, ya ngabisin uang. Kalau kamu belajar, kamu tahu bagaimana cara murah, mudah, hemat, dan gampang, instan, praktis. Gitu. Nah, materi 1 dan 2, pembuatan lamaran dan pembuatan CV, itu hanya pakai satu aplikasi, namanya WPS. Itu pun mudah banget, banyak fiturnya dan bisa kamu pakai. Sekarang untuk scan, ada satu aplikasi lagi yang harus kamu download atau harus kamu punya. Namanya adalah Cam Scanner. Cam Scanner namanya.
Cam Scanner. Jadi kamu nanti cek di Google Play Store, namanya Cam Scanner. Pak, repot banget, Pak. Nggak ada kuota, Pak. Nggak ada memori. Nih, Bapak harus bilang sekarang ke kamu nih. Kamu harus ngusahain. Kenapa? Karena mending repot sekarang nyari Cam Scanner, entah minjem ke teman, entah kamu harus upload aplikasi. Mending sekarang repotnya. Kenapa? Biar nanti kamu lamar mudah. Udah ada datanya, tinggal ngirim doang. Nggak repot-repot lagi. Kalau kamu sekarang nggak mau, nanti pas kamu butuh, kamu repot. Kamu caranya nggak tahu, karena sekarang kamu nggak belajar. Nyari usahain kamu nggak tahu gitu loh. Akhirnya kamu banyak buru-buru, akhirnya nggak sempet untuk scan. Akhirnya kamu ketinggalan kesempatan ngelamar kerja. Nah, jangan nunggu repot nanti. Nanti mah kalau butuh ya buru-buru gitu loh. Padahal yang kamu siapin nggak hanya scan, banyak data yang harus kamu siapin, banyak langkah-langkah yang harus kamu siapin. Jadi jangan buat diri kamu malah repot dan gagal di masa depan. Repotnya nih sekarang. Toh sekarang kamu lagi enak, kenapa? Nggak ada KBM, nggak ada pembelajaran, nggak ada tugas apapun dari mapel yang lain. Kamu bisa fokus nih sekarang untuk bimbingan persiapan kamu setelah lulus. Gitu. Kalau handphone kamu nggak memenuhi memorinya, upayakan hapus aplikasi yang menurut kamu nggak mendukung. Instagram, TikTok, atau apapun lah yang masih untuk saat ini 5 tahun ke depan masih belum bermanfaat buat kamu. Kalau bener-bener nggak bisa juga, Pak, ya udah pakai HP teman, minjem HP teman untuk scan data kamu. Hasilnya kirim ke WA kamu, nanti WA kamu kirim ke Bapak. Atau kamu seenggaknya nanti punya PDF data-data kamu gitu loh. Dari mulai KTP kamu punya gitu loh. Terus juga pas foto kamu punya, so filenya. Terus juga data-data yang lain nanti, kayak lamaran kerja, lain, SKCK, pengalaman baik gitu tuh. Dan kamu udah bisa minimal. Gitu. Jadi mending dari sekarang, repotnya dari sekarang. Handphone kamu bisa, alhamdulillah, nggak bisa, usahain, upayakan gimana caranya. Karena mending repot sekarang. Ya setelah kamu hapus yang mana, kamu tahu mana yang prioritas kamu. Gitu loh. Bebas setelah kamu. Bapak ngelarang kalau kamu ngerasa apa? Cam Scanner. Mau kamu WPS Office. Mau kamu hapus WA, mau kamu hapus bebas lah. Kamu udah ngerti apa yang harus kamu punya. Mau hapus game, bebas. Tapi kalau mending hapus WA dibanding game, bebas ya. Karena yang rugi kamu kan. Kalau kamu WA, berarti kamu nggak dapat info mengenai libur kapan, bagi jasa kapan. Tapi kalau kamu ngapus game juga kamu rugi karena nggak bisa main game ya. Bebas mending yang mana. Kamu udah gede, udah dewasa, pilih sendiri. Oke, Bapak kasih waktu untuk download. Ya, yang lain belum. Cam Scanner. Ini. Bapak juga nggak pakai WiFi. Bapak juga nggak pakai WiFi. Nah, gambarnya ini. Bapak nggak bisa. Soalnya terhubung sama laptop lagi recording buat masuk ke YouTube. Yang udah punya bisa share it ke temannya. Ya. Yang udah punya bisa share it ke temannya yang nggak bisa download. Nama aplikasinya apa, Pak? Nama aplikasinya apa? Cam Scanner. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya. Yuk, Bapak kasih waktu untuk download, share it, atau apa yang kamu punya. Intinya ya upayakan dan usahakan ya. Karena tadi kamu pasti butuh buat lamar kerja, pasti butuh untuk scan. Dan ini murah, mudah, gratis. Nggak harus bayar. Nanti kita praktek bareng-bareng cara scan data. Kamu udah pada punya KTP? Yang udah punya KTP tunjukin tangan. Oke. Yang nggak punya KTP punyanya apa? Punya kartu apa di dompetnya?
Oke. Anak-anak, Bapak kasih tahu dulu. Tugas hari ini adalah kamu scan satu aja, apa aja, boleh KTP, boleh data apa aja di dompet kamu. Maksudnya biar Bapak tahu bahwa kamu bisa scan. Hah? Ya udah, sekarang mau belajar aja dulu, nanti ngumpulinnya di rumah aja kalau udah ada KTP-nya. Apa? Ya udah terserah, pokoknya Bapak kasih tahu bahwa hari ini kita belajar scan. Tugasnya adalah scan data. Kalau yang punya KTP, scan KTP. Soalnya kenapa KTP? Karena KTP udah pasti bakal kamu pakai untuk lamaran kerja. Iya, di rumah. Di rumah. Yang penting hari ini, dengerin. Yang penting hari ini, kamu udah upayakan download, atau upayakan tahu cara scan-nya. Biar di rumah bisa praktek. Gitu loh. Bapak praktekin ya. Wait, Bapak coba pilih mau scan apa. Oke, Bapak mau praktekin nih cara scan-nya. Nah, Bapak mau screen. Wait. Sebenarnya nggak Bapak contohin juga sebenarnya pada bisa, karena mudah banget gambarnya. Tapi Bapak tetap contohin biar kamu yang nggak bingung bakal bisa. Oke. Kamu bisa ini apa namanya? Masuk ke dengerin. Kamu bisa masuk ke Google Meet yang Bapak share ke grup kelas kamu untuk kamu lihat bagaimana cara scan-nya. Soalnya Bapak mau screen share screen. Oke, yuk masuk dulu, Bapak tungguin. Kalau udah pada masuk, Bapak mulai nih prakteknya. Masuk ke Google Meet yang Bapak share ke kelas kamu. Nanti Bapak praktek bagaimana scan-nya. Dan kamu bisa lihat bagaimana caranya. Speakernya matiin, tapi kalau udah masuk speakernya matiin biar nggak gema. Sudah atau Bapak giniin balikin biar kamu bisa lihat di sini kalau kelihatan. Nggak bisa ya? Sudah semua? Oh, masih belum. Oh. Sabar. Udah ya? Udah ya? Udah belum? Nanti kalau belum, Agus nanti klik admit aja ya. Speakernya mati, biar nggak masalah. Nah, pertama caranya, lihat yang udah ketemu ngejar.
Yang belum terhubung nanti lihat di sini nih. Di sini ada gambarnya. Coba Bapak nanti full screen. Oke, caranya pertama kamu buka aplikasi Scanner. Ini tampilan utamanya. Ada di Google Meet, ada di depan, Bapak di video ini. Ini adalah terus caranya adalah kamu klik gambar kamera. Nah, setelah gambar kamera, kamu coba. Setelah kamu klik gambar kamera, kamu foto apa yang mau kamu scan. Lihat, contoh nih. Cara fotonya sudah tahu kan? Pokoknya proporsi kanan, kiri, atas, bawahnya. Nah, setelah difoto, itu otomatis tuh. Dia otomatis jadi apa ya? Gitu. Terus kamu klik berikutnya kalau misalnya udah lurus, udah ada yang mencong. Klik berikutnya. Tuh, langsung. Udah beres. Kamu pilih nih, mau apa namanya? Ada yang original, ada yang cerminnya. Kalau biasanya pada itu warna ajaib pilihnya. Nah kayak gini. Setelah kayak gini, klik selanjutnya atau oke. Ya proses. Udah selesai. Ini udah kita-scan. Nah, terus gimana cara buat jadi PDF sekarang? Karena nanti dikirimnya lewat PDF kan? Nih, kamu klik ada tombol PDF di kanan atas. Tuh. Ini udah jadi PDF nih. Tinggal kamu buat namanya apa? Misalnya apa aja? Klik balik, kemudian klik. Pak, terima Pak. Iya sabar. Ngopi Pak. Lanjut dulu. Nah, klik misalnya udah nih kamu kasih namanya bagikan. Nah, udah tuh enak. Kamu tinggal pilih mau dibagikan di mana. Bisa dibagikan Telegram, WA, Gmail gitu. Misalnya Bapak mau WA nih. Udah. Kirim ke siapa? Misalnya buat kirim ke kantor atau ke udah selesai itu PDF. Bentuknya langsung lewat PDF. Gitu, terkirimnya. Nah, oke, itu tutorial menggunakan cam scanner untuk scan data kamu. Jadi semua data kamu nanti, KTP kamu scan kayak gitu. Pas foto juga bisa kayak gitu. Pak, saya punya foto yang udah dicetak, tapi nggak punya pas fotonya. So filenya nggak ada, gimana Pak? Bisa pakai cam scanner. Caranya kayak gitu. Paham nggak? Halo, paham nggak? Paham. Nah, jadi tadi Bapak bilang, kalau kamu ikut materi pertama, kita itu buat surat lamaran kerja. Di surat lamaran kerja, itu ada yang namanya lampiran-lampiran. Dengerin dong. Jumlah lampiran bisa 7, 8, 9, tergantung yang diminta sama pihak perusahaan atau pembuka lowongan kerja. Nah, semua lampiran itu harus di-scan. Harus di-scan. Mulai dari CV, kita punya soft file-nya, punya PDF-nya, surat lamaran kerja juga punya PDF-nya, pas foto juga, surat berkelakuan baik juga, SKCK juga, surat berbadan sehat juga, vaksin juga kalau dipinta. Semua harus punya PDF-nya, filenya. Gitu tuh. Jadi, hari ini tugasnya adalah belajar scan. Apa yang di-scan? Harapannya kalau kamu punya KTP, scan, dengerin dulu biar kamu nanti nggak bingung. Kalau kamu, dengerin. Kalau kamu udah punya KTP, Bapak minta kamu scan KTP. Kenapa KTP? Karena KTP pasti digunakan untuk lamaran kerja. Jadi kamu udah punya nih salah satu komponen lamaran kerja udah punya soft file-nya. Kalau Didin ngapain? Kalau misalnya kalau kamu belum punya KTP, apa Pak?
Tinggal pilih. Dengerin dulu. Halo, dengerin dulu Didin. Didin, dengerin. Kalau kamu Didin punya KTP nggak? Nggak punya. Dengerin. Kalau kamu nggak punya KTP, coba pas foto. Punya pas foto nggak? Pas foto punya nggak? Kalau punya pas foto, makanya tinggal pilih aja dari komponen 7 lampiran yang kamu sebutkan di surat lamaran kerja, pilih salah satunya, mana yang mau kamu scan. Jadi jangan apa aja di scan, enggak. Kamu harus scan apa yang memang jadi komponen yang ada di lampiran-lampiran lamaran kerja. Gitu. Enggak usah bolak-balik. Iya, kalau KTP kan cuma wajahnya yang ada fotonya kamu aja. Di belakangnya emang nggak usah. Gitu. Nggak usah. Gitu. Jadi tugasnya sekali lagi bahwa bilang adalah scan data kamu yang ada di lampiran lamaran kerja. Apa aja, satu aja cukup, nggak usah semuanya. Karena repot kalau semuanya kan, belum ada gitu loh. Surat berbadan sehat belum ada, surat ini belum ada gitu loh. Jadi pilih satu aja. Terus Pak kalau misalnya pas foto nggak ada, KTP nggak ada gimana? Misalnya ya. Ya udah. Kang Fajar matiin mikrofonnya. Kalau misalnya pas foto nggak ada. Mohadi, mati mikrofonnya. Oke, dengerin lagi. Kalau misalnya kamu nggak ada KTP, halo. Dengerin dulu, dengerin. Kalau kamu nggak ada KTP, nggak ada pas foto, terus komponen-komponen lampiran lain nggak ada, karena susah kan untuk berbadan sehat susah gitu loh. Kelakuan baik susah bikinnya. Ya udah, Bapak minta kamu gambar aja. Kertas, misalnya mana kertas? Gambar KTP. Karena kamu nggak ada kan, maksudnya ya mau gimana dipaksain, gitu loh. Gambar persegi panjang, kamu gambar foto kamu, gambar nama, alamat, ya kayak di KTP aja, komponen-komponen KTP kamu gambar. Terus kamu foto, kamu scan, kirim ke Bapak. Tapi kalau punya KTP, ya pakai KTP. Pokoknya yang kamu kirim ke Bapak harus komponen yang ada di lampiran lamaran kerja. Halo? Paham nggak? Ada yang dibingungin? Apa? Kok KB? Ngulang dari awal. Kamu ngapain aja? Nah, Bapak harap Bapak harap kamu belajar karena pasti bakal kepake, kamu butuh kok pasti. Gitu loh. Makanya harus praktek. Gitu loh. Nanti ketika lulus kamu bakal bikin SKCK, bakal bikin surat kelakuan baik, bakal bikin surat ini itu. Nah, sekarang harus belajar scan-nya dulu, one day nanti kamu butuh kamu udah bisa. Gitu, ya. Bagus. Karena nanti kalau kamu udah ngikutin semua tugasnya, kamu juga udah siap, Bapak tinggal nanti cari stakeholder untuk yang mau beneran nerima lamaran kerja kamu. Minimal untuk belajar. Entah keterima atau enggaknya ya udah nggak masalah. Yang penting kamu belajar, kamu praktek. Gimana kamu ngirim surat, gimana kamu ngelamar kerja, gimana kamu ngelewatin tes, gimana kamu wawancara. Apa sih yang kata lucu? Apa-apa? Suaranya dimatiin speakernya. Speakernya matiin. Itu handphone siapa tuh yang speakernya nyala? Biar suaranya nggak menggema. Gitu. Paham? Speakernya matiin siapa itu? Nah, Bapak ulangi lagi. Untuk kelas 12 mesin 1 dan 2, jurusan teknik, kebanyakan dari kalian belum ngerjain tugas 1 dan 2. Jadi Bapak minta untuk kalian juga mengerjakan tugas 1 dan 2. Ya. Tugas 1 adalah bikin surat lamaran kerja. Tugas 2 adalah bikin CV. Dua-duanya mudah. Bisa bikin pakai aplikasi WPS. Cara buatnya udah Bapak jelasin di pertemuan hari 1 dan 2 yang Bapak udah upload ke YouTube dan linknya udah Bapak share ke grup kelas kalian. Ada pertanyaan? Setelah kalian mau ngerjain yang mana dulu? Boleh ngerjain CV dulu, boleh ngerjain surat lamaran kerja dulu, boleh ngerjain scan dulu, karena scan ini udah baru belajar, baru jelas, baru ngerti, baru hari ini ketemu kan. Boleh scan dulu nggak apa-apa, bebas yang mana dulu aja.
Yang penting nanti di akhir bulan penutupan program bimbingan karir, semua tugas sudah selesai. Bapak bisa bagiin sertifikat pelatihan ke kamu untuk nikelin CV kamu. Gitu. Apa? Apa? Oh, Yang di Google Meet ada pertanyaan? ada Pak. Ya, Haryudin ada pertanyaan? Ada Pak. Apa? Lupa Pak. Lupa. Yang lain? Google Meet ada pertanyaan? Didan? Yang di depan Bapak 12 mesin ada pertanyaan? Apa Didan? Menurut Bapak, tugas hari ini materi ini gampang banget, mudah banget. Didan matiin mikrofonnya. Kalau tugas sekarang apa ya Pak? Nggak ada, Pak. Kalau Apa? tugas sekarang scan apa gimana? Ya, tugas hari ini adalah scan data. Datanya apa bebas, boleh KTP, boleh pas foto, atau apapun data yang ada di lampiran lamaran kerja. Kalau kamu nggak punya semuanya, kayak Bapak bilang tadi, kamu gambar aja contoh KTP, kamu gambar nama kamu gitu, kayak foto, terus kamu scan. Nanti dikirim lewat itu Pak WA. Ya, hasilnya setelah jadi PDF, setelah di-scan, kirim WA ke Bapak. Oke Pak. Ya, Makasih Pak. sama-sama. Ini udah ngopi belum? Jangan KTP uang lah, KTP kamu lah. Masa uang? Kan nanti lamaran kerjanya nama kamu masa muka orang. Ingat ya, pas fotonya harus muka kamu, nggak boleh muka orang, muka kucing jangan, muka kamu. Oh iya udah ngopi belum Pak? Apa Heavy? Apa? Ya. Apa Miftahul sana? Bapak udah ngopi belum? Apa Herudin? Bapak udah ngopi belum? Bapak sudah? Udah ngopi belum Pak? Oh, belum. Bapak tidak suka ngopi. Miftahul ada pertanyaan? Pak. Ya. Ada pertanyaan Miftahul sana? Enggak ada. Kalau nggak ada, matiin mikrofonnya biar nggak berisik. Miftahul sana matiin mikrofonnya. Oke. Bapak ulangi lagi. Materi hari ini. Dengerin dulu dong. Nanti prakteknya bisa di rumah. Yang penting kamu ngerti aja dulu. Nanti kamu bisa belajar sama teman kamu setelah beres materi Bapak hari ini. Belajarnya bisa bareng ke Bapak atau nanya ke teman kamu yang udah bisa. Halo. Perhatiin dulu. Ngomongnya boleh kayak gitu. Jadi hari ini materinya gampang banget dibanding hari-hari sebelumnya, hanya belajar scan data. Nanti tugasnya juga adalah scan data kamu, entah KTP, pas foto, atau komponen lain yang ada di suatu lampiran, pun tidak ada semuanya. Kamu tadi kayak bikin contoh KTP emoji, bikin-bikin ala-ala. Ada fotonya, ada namanya, alamatnya, agama gitu tuh. Bikin kayak gitu aja. Terus hasilnya kirim WA ke Bapak dalam bentuk yang sudah terscan atau PDF. Gitu. Nanti karena di hari-hari selanjutnya kita bakal praktek untuk ngirim lamaran kerja dengan komponen yang full gitu loh, dari dari lampir dari surat lamaran kerja, dari CV, terus juga pas foto dan komponen yang lain lampir-lampir kamu lampirkan, bagaimana nulis di badan email, di judul dan lain-lainnya, di CC-nya apa yang diisi dan lain-lain gitu loh. Untuk mempersiapkan itu semua ya, hal-hal kecil kita pelajari dari sekarang sebelum kita praktek nanti setelah lulus dan lain-lain. Oke. Materi hari ini itu semoga bisa kamu ikutin, kamu bisa laksanakan. Bapak harap semakin banyak yang bisa ngikutin semua tugas, dapat sertifikat bimbingan karir, dan ketika lulus nanti, dengerin dulu, belajarnya nanti bisa setelah beres ini ngobrolnya, gitu loh, prakteknya. Yang penting sekarang dengerin dulu. Nih dengerin, hal dasar dari bimbingan karir
Kalau anak-anak hal dasar dari bimbingan karir itu nggak hanya soft skill, nggak hanya keterampilan, tapi satu lagi attitude, sikap. Tolong belajar sikap yang baik dari sekarang. Yuk, Bapak ngomong depan, kamu dengerin dulu. Itu tanda kamu menghargai, kamu respect. Shh. Sekali lagi tolong dengerin. Karena gini, hal kayak gini mudah untuk dikatakan, tapi nggak mudah untuk dilakukan loh. Dan ini soft skill nih untuk kamu kerja tuh butuh itu. Kalau atasan kamu ngomong, kamu harus dengerin. Itu sederhana tapi nggak mudah loh. Coba aja praktekin. Kamu diem aja dengerin Bapak. Itu susah loh. Ada godaan di mana kamu pengen ngomong, pengen bercanda, pasti. Tapi kalau kamu nggak mau dibiasakan, kamu nggak akan pernah terbiasa. Dan nilai kamu akan selalu jelek dimanapun kamu berada kalau kamu nggak mau berusaha. Makanya belajar dari sekarang sedikit-sedikit. Menghargai orang lain ketika berbicara, gitu loh, bersikap baik dalam berkata, di grup juga ya baik-baik aja gitu loh, jangan ngomong yang nggak sopan dan lain-lain. Itu kan hal yang mudah tapi sulit gitu loh. Buktinya masih susah banget untuk kayak gitu sampai sekarang. Karena kita terbiasa untuk ngomong tuh sembarangan. Ngomong jorok tuh di tongkrongan kita kayak gitu orangnya. Makanya ketika kita dalam satu tempat lain yang formal, kita nggak biasa untuk jadi formal resmi, baik sopan, nggak terbiasa. Hari kita masih terbawa untuk ngomong sekarang aja di kelas, kalian pakai bahasa Jawa. Padahal forumnya nggak boleh pakai bahasa daerah. Belajar tuh ya udah pakai bahasa nasional. Tapi karena kita terbiasa nongkrong tuh pakai bahasa daerah terus, ketika kamu masuk dalam satu ruang lingkup yang resmi, kamu akan jadi orang yang enggak menyesuaikan. Itu gampang sebenarnya kalau kamu mau berusaha, tapi sulit kalau kamu mencoba saat ini, karena kamu nggak terbiasa. Nah, Bapak pengen kamu latih itu. Karena kamu kerja, kamu dituntut itu. Percaya ke Bapak. Shh, dengerin dulu. Hari ini, lebih dari 90% yang datang di depan Bapak itu terlambat. Yang hadir tepat waktu hanya 2 orang. Ini attitude. Bapak bilang jam berapa, Bapak sampaikan dari berapa kali, kamu dengan biasa aja ngerasa nggak berdosa, ngerasa nggak bersalah, dan gak minta maaf. Ini hal dasar, minta maaf, terima kasih itu hal dasar. Kamu biasakan mindset kamu nih, Ding, kalau kamu salah minta maaf itu hal dasar manusia. Kamu nggak usah berpikir jadi orang susah dan lain-lain. Kalau kamu salah aja kamu nggak minta maaf, kamu butuh bantuan orang kamu nggak minta tolong, kamu dibantu kamu nggak terima kasih, itu kamu nggak layak disebut manusia. Karena ini hal dasar, sebelum kamu jadi sukses, kamu ngebantu orang, sebelum kamu jadi orang luar biasa, kamu harus belajar dari dasar-dasar manusia dulu. Sebelum kamu keluar dari sekolah, sebelum kamu masuk ke dunia kerja, dunia industri. Yuk belajar hal dasar sebagai manusia pada umumnya. Gitu loh. Karena kamu akan jauh lebih dihargain kalau kamu bisa belajar menghargai orang. Kamu akan jauh lebih mudah diterima kalau kamu bisa nerima orang. Ini hal dasar banget, hal mudah banget. Yuk biasain dari sekarang. Kalau kamu salah, kamu minta maaf. Kamu telat itu salah. Kenapa kamu minta maaf? Kamu ngerasa telat itu hal biasa, bukan kesalahan. Jadi kamu ngerasa nggak perlu minta maaf. Nah ini udah salah. Kamu jangan membiasakan atau membenarkan kebiasaan kamu yang salah. Tapi biasakan kebenaran. Ya. Hal kecil. Yuk, Bapak mohon. Karena gini, yang Bapak share juga semalam di grup informasi kerja bahwa sekarang yang ditekankan ke dunia industri nggak hanya keterampilan hard skill, tapi soft skill dan karakter atau attitude. Banyak dari kamu yang PKL-nya itu langsung dicap jelek sama perusahaan karena attitude ini sangat buruk. Iya Pak. Nah, Bapak nggak mau kamu kerja juga gitu. Baru berapa bulan langsung dikeluarin, berapa bulan langsung ditandain kerja. Karena apa? Mulai dari kedisiplinan, datang jam berapa, malah datang jam berapa. Datang jam 7, malah datang jam 9. Ini termasuk kepada sikap karakter. Itu terdengar mudah tapi sulit untuk dilakukan loh. Coba aja nanti kita pertemuan selanjutnya, kamu datang jam berapa? Itu praktekin. Sulit banget. Karena kamu terbiasa tidur tengah malam, bangun siang itu terbiasa ini gitu. Jadi Wandi suruh pagi ke sekolah, kamu akan lebih gelasan nusuk. Bapak minta jam 9 loh. Biasa kamu jam 8 kan ke sekolah. Biasanya KBM hari-hari biasanya jam 8. Ini jam 9, masih telat. Apalagi nanti jam normal jam 7. Apalagi nanti kerja jam 6 juga ada loh.
kerja masuk jam 6. Nah, apalagi jam itu, jam 9 aja masih telat. Dan telat pun nggak ngerasa bersalah. Ini dasar loh. Yuk tolong, Bapak minta tolong, ini untuk masa depan kamu, belajar jadi manusia yang baik dulu sebelum kamu masuk ke dunia kerja. Karena gampang soft skill, gampang bikin keahlian, scan, surat lamaran, wawancara, gampang banget. Kalau kamu secara attitude udah bagus. Gampang kamu jawab wawancara, kalau secara sikap, kamu udah bagus. Karena Bapak serius, punya lebih dari 3 teman HRD, sering ngobrol sama mereka, seperti apa orang diterima. Dia bilang gini, orang yang IPK-nya 4.0 atau nilai sempurna semua nilai 100, itu cenderung untuk tidak diterima. Kamu tahu kenapa? Karena orang-orang yang terlalu pintar, cenderung terlalu egois. Nggak bisa bekerja sama dalam tim, terlalu perfeksionis. Kedua, orang yang nilainya terlalu rendah, di bawah 2, itu nggak diterima. Ini secara numerik aja mereka pertimbangan. Kenapa? Karena orang yang terlalu bodoh, dengerin, orang yang terlalu cenderung tidak peduli sama lingkungan, sembarangan, semaunya, nggak taat aturan. Nah, Bapak nggak mau kamu termasuk orang yang terlalu pintar, terlalu bodoh. Biasanya mereka nilai yang sedang-sedang aja, tapi secara attitude ketika wawancara itu luar biasa. Sopan santunnya ada, senyumnya ada, ramahnya ada. Kalau salah diucapkan maaf, kalau dia butuh bantuan ucapkan tolong, kalau dibantu dia terima kasih. Itu 3 kata yang sangat mudah tapi susah dipraktekin. Coba aja. Setiap hari kamu dibantu sama gurumu, sama orang tuamu. Entah dibantu makan, dibantu ilmu, dibantu apapun. Tapi berapa banyak yang bilang terima kasih ke mereka? Sangat kecil. Iya, Pak. Karena kamu ngerasa hal-hal kayak gitu tuh biasa, bukan kebaikan. Padahal itu kebaikan. Gitu loh. Jadi kamu jangan membiasakan suatu hal yang memang sudah lazim, terus kamu nggak apresiasi. One day kamu ngelakuin sesuatu, dengan diapresiasi pasti sakit hati. Gitu loh. Iya, Pak. Nah, ini salah satu nih, yang namanya fake. Ini udah nggak sopan banget, namanya nggak sopan banget. Bapak nggak mau nih kayak gini. Karena Bapak bikin pelatihan untuk kamu bisa keterima kerja. Itu doa Bapak, usaha Bapak biar kamu mudah keterima kerja. Sopan satu itu penting. Attitude itu penting. Kalau kamu masih mempertahankan sikap-sikap kayak gini, Bapak khawatir banget. Bukannya Bapak nyumpahin, Bapak malah kasihan, khawatir kalau kamu nanti susah keterima kerja, susah menyesuaikan diri di dunia industri nanti. Itu loh. Bapak nggak benci sama orang-orang yang kayak gini. Justru malah kasihan, pengen ngebuat kamu tuh lebih baik lagi. Biar kamu ketika lulus tuh mudah keterima kerja, bisa ngebagiin orang tua, bisa ngasih ke orang tua, bisa dibanggain gitu loh. Tetangga kalau orang tua kamu kalau ngomong sama tetangga sama saudara bangga gitu punya anak kayak kamu. Pengen banget kayak gitu. Pengen banget. Bapak yakin kamu juga pasti pengen. Nah, karena kamu pengen, Bapak pengen bantu kepengen kamu terwujud gitu. Karena banyak dari kamu remaja yang pengennya kayak gitu, pengen ngebagiin orang tua, tapi jalan yang kamu lakuin jauh dari itu. Malah berlawanan. Malah kamu jalan di mana ngebuat orang tua kamu sakit hati, kecewa, bersedih dan nangis. Nah, tugas Bapak ngingetin kamu, jangan kamu sampai kayak gitu. Karena gini, Ding, Bapak harus bilang dari sekarang bahwa setelah kamu lulus, kamu akan ngalami namanya shock culture. Shock culture tuh kamu akan kaget sama budaya yang berbeda. Sekarang, full, kamu sekolah gratis, datang ke sekolah dikasih jajan sama orang tua. Setelah lulus sekolah, kamu akan beda banget budayanya. Kamu nanti ketika minta uang ke orang tua malu, karena udah lulus, teman-teman kamu udah pada kerja, udah bisa ngasih orang tua mereka, kamu akan ngerasa malu, beban secara mental. Kamu kalau masih nganggur di rumah nggak kerja, kamu akan lebih beban mental tuh. Di rumah minta makan ke orang tua, nggak ngasih, itu akan beban mental. Nah, Bapak nggak mau kamu kayak gitu. Di rumah tuh beban mental. Semakin bebannya semakin parah kamu. Banyak orang yang di rumah beban. Akhirnya apa? Ya nongkrong aja, ngilangin beban. Yaudah minum-minuman aja, biar nggak stres. Ya makin parah masa depan kamu kalau kamu kayak gitu. Nah, Bapak nggak mau kamu ngalamin shock culture kayak gitu tuh. Mending dari sekarang persiapin biar kamu nggak pusing sendiri nanti selalu lulus gitu loh. Yuk, dari sekarang Bapak persiapan kamu kayak gimana harus kamu siapin. Bapak juga rencanakan untuk cari stakeholder yang bisa nerima lamaran-lamaran kamu dari sekarang. Minimal percontohan pembelajaran. Kamu ngelewatin tes-tesnya, ngelewatin wawancaranya. Untuk praktek aja. Biar kamu nggak shock culture gitu loh. Nggak kaget. Gimana dunia kerja gitu loh. Kamu di sekolah kalau salah, paling mentok dihukum cuman bending, cuman push up. Di dunia kerja kamu akan dianjing-anjing, digoblok-goblok. Mental kamu akan diuji. Serius.
Dunia kerja tuh lebih keras, lebih sadis loh. Serius. Kalau kamu secara mental nggak kuat, kamu akan ngedrop, ngedown. Kamu akan kecewa, marah, keluar. Dan karena kamu susah untuk menyesuaikan diri. Kenapa? Karena secara sikap kamu nggak baik, nggak diterima oleh lingkungan kerja, akan ada respon yang negatif dari mereka. Tadi bahasa kasar akan mudah keluar, sikap kasar akan mudah keluar. Makanya yuk, kalau misalnya kamu di orang-orang orang-orang kontemporer klasikal gitu loh. Mereka zaman dulu jadi jagoan itu biar apa? Biar mereka mudah diterima sama lingkungan. Karena kalau mereka lemah, mereka akan dibully. Gitu. Bahkan di lingkungan kita sekarang masih ada yang menganut kayak gitu. Kalau kamu lemah, kalau kamu cupu, kamu dibully. Tapi kalau kamu kuat, kamu humble, kamu banyak teman, kamu dihormati. Nah, nanti kamu setelah mulai masuk di industri, itu akan hilang. Yang terkuat adalah bukan yang paling kuat secara otot ataupun lingkungan, tapi siapa yang berkuasa. Yang berkuasa adalah orang-orang yang dekat sama kuasa. Orang-orang yang dekat kuasa adalah orang-orang yang mampu bersikap baik, diterima sama orang. Nah, makanya kalau dalam dunia modern, dengerin nih, jimat yang paling kuat bukan jimat anti bacok. Serius. Di zaman modern, jimat paling kuat adalah jimat yang ngebuat orang bahkan nggak mau ngebacok. Apa jimatnya? Bersikap baik. Serius, ini jimat yang paling kuat. Kalau kamu jimat-jimat puasa dan lainnya yang nggak dibacok, kamu tetap dibacok, kamu tetap dibenci. Cuman nggak mempat. Cuman kamu kuat, kamu dihormatin. Tapi kalau sikap kamu baik, itu jimat yang buat orang bahkan nggak mau ngebacok kamu. Nah, Bapak Beken, kamu tuh melatih itu bukan mempelajari biar kamu nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak, tapi kamu mempelajari bagaimana orang nggak mau jahat ke kamu, nggak mau ngebacok kamu. Kasian, seneng, gitu loh. Pengennya ngebantu kamu. Ini orang harus dibantu nih. Ini orang harus ditolong nih. Bawanya kayak gitu. Apa caranya? Jimat adalah bersikap sopan, bersikap baik, attitude perbaiki. Kalau udah kayak gitu, kamu akan diterima di semua kerjaan, di semua tempat, di semua kultur. Percaya ke Bapak. Nah, Bapak tuh pengennya kayak gitu, kamu mudah diterima di semua tempat gitu loh. Kamu nggak susah nyari kerja. Kamu disukain gitu loh, nggak dibenci. Karena kalau kamu fokus jadi jagoan, bersikap semaunya karena nunjukin saya punya power, apa macam-macam, hormatin saya, kamu akan mudah dibenci. Walaupun kamu dihormatin, akhirnya kamu kuat. Tapi di balik itu semua, banyak orang benci sama kamu. Banyak orang yang berusaha untuk menjatuhin kamu dari belakang. Banyak orang ketawa dan senang kalau kamu jatuh. Nah, Bapak nggak mau kamu kayak gitu. Yuk perbaiki. Masih ada nggak tadi yang namanya tadi nggak sopan? Nah, Bapak pengen kamu berubah secara perlahan. Oke, udah nggak ada. Terima kasih kamu udah berubah. Bapak ucapkan terima kasih Bapak. Karena kamu mau berubah, ngedengerin kata-kata Bapak. Karena kalau kamu nggak mau berubah, kamu yang sendiri akan menderita dan menangis. Nah, Bapak nggak mau kayak gitu. Kalau kamu mau pernah dengar sering atau banyak orang yang cerita, setelah lulus gimana pengalamannya? Banyak yang cerita sedih. Nah, Bapak harap kamu belajar dari cerita mereka. Gini nih, dengerin Bapak. Orang bodoh adalah orang yang belajar dari kesalahannya sendiri. Dia harus ngalamin dulu, dia harus jatuh dulu, dia harus sakit dulu baru belajar. Itu orang bodoh. Orang pintar adalah orang yang belajar dari pengalaman orang. Dia nggak harus jatuh, cukup belajar dari orang yang jatuh, dia berubah. Cukup ngelihat orang jatuh, orang gagal, dia belajar dari itu. Nggak harus gagal dulu, jatuh dulu. Itu orang pintar. Orang bijak adalah orang yang belajar dari kesalahan maupun keberhasilan. Ada kejadian maupun tidak kejadian. Kita belajar di semua, belajar dari alam, belajar dari orang yang lebih tua, orang yang lebih kecil, belajar dari anak kecil, belajar dari siapapun. Gitu. Kita belajar mencari hikmah dari semua hal yang ada di luar dari kita maupun di dalam diri kita. Nah, terlalu sulit untuk jadi bijak. Minimal belajar jadi orang pintar yang mampu mengambil sesuatu dari peristiwa orang lain. Ya, biar kamu punya bekal gitu loh. Setelah lulus tuh kamu punya bekal. Saya harus lain, saya harus belajar apa, saya harus memiliki apa yang harus kuasain dari sekarang. Kamu punya waktu itu. Kalau kamu harus sibuk, mending sibuk sekarang. One day kamu lulus, kamu tinggal nyebar lamaran doang. Caranya kamu tahu, semua perlengkapan kamu udah punya, cara nyari kerjaan kamu udah bisa. Jangan kamu sekarang leha-leha, senang-senang, hura-hura. One day kamu lulus, kamu sibuk. Gimana cara bikin suatu lamaran, ternyata kamu ngirim salah, dan kamu nggak tahu salahnya di mana, makin susah kamu nyari kerja. Bapak nggak mau kamu kayak gitu.
Ya. Hari ini materinya sampai sini aja. Bapak nggak usah panjang-panjang. Yang penting kamu bisa praktek, nyampe rumah langsung praktek, bikin scan kayak gimana langsung praktek di rumah. Surat lamaran CV jangan lupa dipraktekin. Yuk belajar dari sekarang, belajar jadi manusia. Apa, Din? Apa yang nanya tadi siapa? Apa Majumi? Nanya apa? Ikine apa tuh apa maksudnya? Speakernya kecilin, biar nggak menggema. Ya, materinya itu aja. Bapak harap poin terpenting selain dari kamu bisa scan, bisa lamar kerja dan lain-lain, adalah kamu belajar jadi manusia. Yuk, permudah kamu untuk ucapkan mudah terima kasih, maaf, dan tolong. Itu dasar banget jadi manusia. Oke? Bisa? Nanti prakteknya adalah kita lihat di pertemuan selanjutnya kamu telat atau enggak, gitu loh. Kamu sikapnya seperti apa ketika orang berbicara, gitu ya. Kamu seperti apa chat ke Bapak nanti, kamu seperti apa chat di grup nanti. Tapi bukan untuk Bapak, untuk pelatihan, untuk kamu sendiri. Agar terbiasa aja bagaimana bersikap ke orang lain. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akan cukupkan pertemuan hari ini. Oke, untuk yang di Google Meet ada pertanyaan? Pak, share absen lagi dong linknya. Oh iya, wait, Bapak share absen. Buat yang di... Enggak, untuk yang di depan Bapak, kelas 12 mesin 1 dan 2, nggak usah absen di Gmeet, Bapak absennya akan manual di sini. Untuk yang di Gmeet itu cukup yang kelas lain. Oke? Link absen udah Bapak share di komen, tinggal kamu lihat, kamu klik, kamu isi. 12 mesin 1, 2 mesin 2 nggak usah absen di situ. Bapak bakal absen manual. Nanti setelah beres tutup nanti di absen. Selain itu ada lagi yang mau ditanyakan untuk teman-teman anak-anak di Gmeet? Ada? Teti, Diva, Uti, Taufik, Didan, ada pertanyaan? Atau teman-teman di depan Bapak ada pertanyaan? Aman ya? Nah, Bapak. Kenapa? Siapa itu yang telepon? Ya, matiin jangan. Ngapain telepon grup? Udah. Diakhiri dulu berisiknya, Bapak mau tutup. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan berisik, Bapak mau tutup dulu. Oke. Halo. Yuk, perhatikan jangan berisik dulu, kita mau tutup. Oke, anak-anak. Allah karim. Halo, yuk perhatikan dulu, jangan ke handphone dulu. Yuk sebentar aja, sebelum ini mau penutupan dong kok. Halo. Halo. Yuk perhatikan semuanya dulu. Ini penutupan ini terakhir kok. Jangan perhatikan handphone dulu sebentar. Oke, terima kasih kepada 12 mesin 1 dan 12 mesin 2 yang sudah hadir di sini. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Kamu masih mau belajar, masih mau meningkatkan diri kamu, mempersiapkan diri kamu agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih sukses, lebih cerah di masa depan selalu nanti. Bapak doakan kepada kamu yang di depan Bapak maupun yang ada di rumah, yang sedang ikut Gmeet, agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih sukses nanti setelah lulus. Bapak berharap banget kamu semoga bisa jadi kebanggaan, anak kebanggaan orang tua kamu, bisa mengangkat derajat keluargamu. Bapak berharap kamu bisa menjadi pribadi yang jadi contoh buat orang-orang di sekitarmu. Itu harapan Bapak, sangat berharap betul. Bapak doakan kamu itu. Oke, semoga doa kita semua terwujud, terkabul, amin, ya robbal alamin. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.